Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang senantiasa dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam hadrat ilahiyah, semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, apakah zikir-zikir ataupun amalan-amalan keseharian yang paling banyak dipakai oleh orang-orang yang telah wasil ilallah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendapat-pendapat yang kuat yang dimana para kekasih-kekasih Allah yang sudah wasil ilallah, yang sudah sempurna dalam ma'rifat, tentunya dengan syariatnya, thariqahnya, hakikatnya juga. Maka apa zikir-zikir yang mereka langgengkan sampai ajalnya tiba? Jadi hadirin semuliakan, kita mengetahui bahwa zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Mengapa zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah? Karena di zikir la ilaha illallah ini disebutkan adalah kunci dari segala apa-apa yang ada di muka bumi. Maka la ilaha illallah inilah penentu daripada seorang salik itu. Ketika dia memegang betul-betul, dia mendapatkan kuncinya betul-betul dan sampai kepada pintunya, lalu ia mampu membuka pintunya tersebut, lalu masuk ke dalam ruangan dan menemukan mutiara yang sangat berharga. Maka disitulah yang dikatakan orang-orang yang telah berhasil dalam menaklukkan hawa nafsu itu sendiri. Hawa nafsu di sini adalah nafsu ananiyahnya itu. Karena seseorang jiwa-jiwa yang belum wasil, kita ketahui pasti jiwanya tidak pernah untuk bisa tenang dimanapun dia berada, baik itu dalam keadaan merasa senang, baik itu dalam keadaan riang gembira, dimanapun dia tidak akan bisa tenang. Dia mencari ketenangan kemana-mana dengan berlibur, misal dengan di pantai berjemur, misal dengan dia melampiaskan semua kekesalannya, emosinya untuk kepada berlibur tadi, untuk kepada melihat alam-alam, melihat alam semesta, melihat pantai, melihat dedaunan. Nah, ini orang-orang yang ketika hanya melihat dedaunan tadi, pantai tadi, tapi tak melihat atau menyaksikan Allah di dalamnya, maka itulah orang-orang ahlul hijab. Dia hanya bisa melihat, menyaksikan alam-alam tersebut, tapi tidak menyaksikan apa di balik alam semesta tersebut. Maka la ilaha illallah inilah adalah kunci untuk membuka daripada hijab, menghancurkan daripada hijab-hijab yang ada pada diri kita. Lalu setelah itu baru mengisbatkan Allah, baru Allah. Nah, ketika sudah mengisbatkan Allah dan menyaksikan betul-betul Allah, lalu fana dia di situ, betul-betul hilang dirinya yang berzikir itu, lenyap dia, hancur dia, gaib dia, maka yang nyata senyata-nyatanya hanyalah Allah. Karena memang pada hakikatnya tidak ada semuanya, yang ada hanya Allah. Bukan semuanya itu Allah. Kalau semuanya itu Allah, terus dikatakan bahwa alam semesta itu Allah, nah itu salah. Tapi kalau kita mengatakan semua itu Allah dan paham bahwa semua itu tidak ada, yang ada hanya Allah, itu yang benar. Jadi kata-kata Allah itu semua, semua itu Allah, ini kata-kata mantik, kata-kata yang sangat tinggi maknanya dan perlu ditafsir. Karena kalau kita mengatakan semua itu Allah, lalu kita mengatakan alam semesta itu juga Allah, tanpa mengetahui bahwa yang sebenarnya Allah itu adalah zat yang maha suci, maka kita terjebak. Nah, jadi alam semesta itu bukan Allah. Tapi jangan berhenti di situ, jangan ceraikan juga. Karena di dalam ilmu tauhid, tauhidul af'al, alam semesta itu mazhar kenyataan af'al Allah. Af'al beda dengan Allah, af'al Allah beda dengan Allah. Perbuatan itu beda dengan yang punya perbuatan.
tapi tidak lain karena siapa yang dibalik perbuatan itu, yang menyebabkan perbuatan itu ada. Itulah Allah. Contoh, perbuatan saya dengan perbuatan saya. Saya Rahmat, perbuatan saya mengambil sesuatu. Nah, perbuatan ini nyata kepada si tangan mengambil sesuatu. Namun si tangan itu bukanlah Rahmat. Rahmat itu dibalik yang mengendalikan tangan. Tapi si tangan ini tidak berpisah dengan si Rahmat. Gerak dan diam. Tapi bukan si Rahmat. Namun jangan dipisahkan. Begitu juga dengan alam semesta. Alam semesta jangan dikatakan Allah, karena memang bukan. Itu adalah ciptaan dalam bahasa syariatnya. Nah, jadi ketika orang-orang yang sudah menafikan semua alam-alam, menafikan bahkan dirinya dinafikan semua wujud-wujud kasar ini, majazi ini, khayali ini hancur lebur, lalu dia mengisbatkan Allah, maka disitulah zikir yang sebenar-benarnya zikir. Itulah yang dikatakan sadar sebenar-benarnya sadar, sehingga orang-orang sadar itulah yang dikatakan hatinya menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kenapa hati kita tidak menjadi tenang? Padahal kita ini zikirnya ribuan, zikirnya terus-terusan, tapi hati kita belum tenang. Karena itu tadi, salah sasaran, salah bidik. Kenapa salah bidik? Karena tidak tahu target yang disasarkan, tidak menyaksikan apa yang dizikirkan. Kita hanya fokus kepada zikir lafaz itu, lafaz zikir itu, bukan kepada yang punya zikir. Nah, disinilah kendala-kendala kita di dalam untuk bagaimana wasil ilallah. Maka sebenarnya di dalam perjalanan suluk, di dalam perjalanan salikin, pejuang spiritual yang sedang berjihad dalam nafs, jihadun nafs itu, mereka mempunyai zikir-zikir yang berbagai-bagai, metode-metode yang bermacam-macam. Ada yang zikirnya hu, ada yang zikirnya huwa, ada yang zikirnya ada yang zikirnya macam-macam. Ada juga Allah, ada juga la ilaha illallah. Macam-macam. Tapi ketika mereka para kekasih-kekasih Allah, setelah mereka wasil ilallah, maka dia yang melanggengkan itu daripada dirinya, istiqomah mesra itu adalah zikir Allah kemana-mana. Beda zikir Allahnya orang awam dengan orang khas, beda sekali, jauh sekali. Kalau zikir Allahnya orang awam itu biasanya hanya di lidah saja, sampai di lidah dan pikirannya. Kalau zikirnya orang khas itu menancap di kolbu. Tapi kalau khawasul khas memang bukan hanya di kolbu, tapi seluruh apa yang dia lihat, bukan hanya memfokuskan kepada di bawah dua jari di bawah susu kiri saja, tapi apa yang dia lihat Allah semuanya. Bukan melihat alam semesta kemudian dia mengatakan Allah, 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 alam semesta, tidak. Bukan ke situ pandangannya. Bukan kepada yang bentuk-bentuk, bukan kepada yang muhaddas, tapi kepada yang maha suci, yang meliputi segala sesuatu itu. Salah kita kalau kita mengatakan Allah, 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 lalu kita menyaksikan alam semesta. Salah. Keliru kita. Kita harus tembus. Nah, jadi zikirnya orang-orang yang khawas dengan khawasul khawas. Khawas itu tadi yang di dua jari di bawah susu kiri. Nah, kemudian zikirnya khawasul khawas itu yang kemana-mana. Mau dia menutup mata Allah, yang dirasa Allah, yang disadari Allah, melihat yang disadari Allah, rukuk dia yang disadari Allah, semuanya. Baring dia, dalam duduk dia, sambil menyebut Allah dan tembus kepada sasaran Allah itu sendiri. Tembus kepada yang punya Allah, tembus kepada yang bernama Allah itu, bukan kepada alam semesta lalu dia melihat Allah, Allah, Allah. Itu tidak salah. Itu tidak salah ketika kita mengatakan oh alam semesta ini dari Allah, baru dia Allah, Allah, Allah. Tapi itu masih terhijab. Kenapa terhijab? Karena melihat alam. Nah, orang-orang pandangan wasil ini,
Orang-orang yang kekasih Allah itu tidak lagi melihat alam selama-lamanya di dalam hidupnya ketika sudah wasil ilallah. Dan zikirnya dilanggengkan itu kemana-mana, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam rasanya, dalam sadarnya. Allah, 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 Allah. Kalaupun melihat alam, dia sudah sadar bahwa alam itu af'al. Meskipun dia mengatakan Allah, Allah, tapi dia tahu bahwa alam semesta itu, batang tubuhnya itu adalah af'al Allah. Melihat binatang, af'al Allah. Bergerak, burung, terbang, af'al Allah. Nah, dia itu terus senantiasa melihat dirinya bergerak, af'al Allah. Yang melihat pun bukan dia. Kesalahan kita selama ini ketika kita melihat yang maha suci itu, kita yang merasa melihat di situ, padahal Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Begitu juga ketika kita fokus ke af'al, kita yang merasa melihat af'al Allah, padahal zat itu sendiri yang menyaksikan af'alnya. Kalau kita melihat maha suci, bukan kita, tapi sifat itu sendiri, Nur Muhammad itu sendiri yang melihat akan dirinya, zatnya yaitu maha suci. Sifat menyaksikan zat. Nah, begitulah yang dipakai oleh para wasilin. Jadi zikirnya itu biasa saja, tidak lagi berzikir-zikir ini, tidak lagi berzikir-zikir itu, tapi kebanyakan Allah. Karena di mana-mana seluruh umat manusia di seluruh dunia ketika menyebutnya Allah, di mana-mana orang-orang yang mengaku pengikut Rasulullah, ya, di mana dia, di Greenland kah, di Amerika kah, pasti kalau ditanya siapa Tuhan? Allah. Allah. Jarang itu siapa Tuhan? Ar-Rahman. Siapa Tuhanmu? Al-Malik. Siapa Tuhanmu? Al-Quddus. Jarang. Pasti ketika ditanya siapa Tuhan? Allah. Nah, orang-orang inilah yang wasil ilallah, dia melanggengkan Allah karena nama Allah ini sangat keramat. Sangat-sangat keramat. Dari lafadznya juga sangat-sangat keramat. Nah, tidak ada juga di dalam alam raya maya pada ini yang bernama Allah selain daripada Allah itu sendiri. Tidak ada manusia yang berani memberikan nama anaknya itu Allah, kecuali orang gila. Itu saja. Kalau ada kita menamakan nama kita seperti itu berarti kita gila. Maka itulah hadirin semulakan, zikir-zikir yang para wasilin yang sudah betul-betul tanazzul lagi, sudah kembali seperti biasa kepada level hamba yang sempurna, mengikuti uswatun khasanah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana dia menghadap Allah, 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 baik kepada dirinya Allah, 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 tapi bukan batang tubuhnya yang diingat. Kalaupun batang tubuhnya itu harus di af'al, namun ketika disebut Allah, paham dia, oh af'al. Ketika berhadapan langsung dengan manusia, kalau mau melihat wajahnya, melihat badannya, semuanya itu af'al, tapi dalam hatinya tetap Allah, 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 Allah. Nah, itulah orang-orang yang wasil. Tapi kalau orang-orang yang belum wasil, dia menyebut Allah, melihat af'al Allah, tapi dia belum paham. Nah, lalu kalau dia orang-orang yang tersesat, kita tersesat, ketika kita melihat af'al Allah lalu kita mengatakan itu Allah, itulah orang yang tersesat, karena af'al itu bukan Allah. Namun kalau orang-orang yang sudah wasil tadi melihat alam semesta, melihat batang tubuh, melihat yang kasar-kasar ini, mengatakan Allah, 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 tapi dia paham tembus kepada zat, maka itu tidak tersesat, itu orang yang lurus. Ya, itu orang yang tersesat itu adalah orang yang hijabnya tebal. Dia melihat alam, dia mengatakan Allah, 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 Allah. Ya, dia mengisbatkan hanya ke situ. Tapi sementara orang-orang yang wasil, isbatnya kepada zat. Meskipun dia melihat af'al, dia paham, oh itu af'al, sambil Allah, Allah, Allah. Nah, itulah perbedaannya. Nah, kemudian orang-orang yang sudah wasilin illallah ini, mereka itu kebanyakan bersembunyi di dalam ilmu syariat. Artinya mereka itu seperti orang biasa, sholat di masjid pada umumnya, tidak pernah cerita sana sini, diam sudah lisannya.
akhlaknya yang ditunjukkan, kemana-mana indah terus, tidak pernah mencaci, tidak pernah memfitnah orang, tidak pernah dan sebagainya. Dia sudah merdeka. Dia tidak lagi kemana-mana mau teriak-teriak atau mau menghakimi seseorang dan sebagainya. Tidak lagi untuk mencari pembenaran bahwa saya ini ahli ma'rifat, pergi berdebat, nongkrong sana sini berdebat. Bukan. Orang wasil ini tuh sudah kembali dia. Yang ada hanya Allah. Kemudian Allah Ta'ala itu sifat jaiznya tajalli kepada orang itu, lalu menyempurnakan syariatullah. Nah, karena di dalam syariatullah kunci Nabi besar Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia di zaman akhir adalah untuk sebagai panutan. Kita jangan serta-merta melihat baginda Nabi SAW hanya dengan sosok beliau, tapi apa di balik beliau. Mazhar kenyataan af'al Allah yang sempurna, dan juga dikatakan makhluk yang paling sempurna adalah baginda Nabi. Nah, kenapa kita mau ikut-ikut makhluk yang tidak sempurna? Iblis itu memang secara hakikatnya adalah sifatullah, sifat jalalnya Allah yang ditajallikan untuk sebagai tugas di dunia. Jadi dalam hakikat tidak boleh dibenci. Tapi di dalam ilmu syariat Allah menyatakan banyak di dalam Al-Quran, jauhi iblis, jauhi setan-setan dan sekutu-sekutunya, jangan kamu mengikutinya. Langkah-langkah setan itu menyesatkanmu. Karena memang seperti itu. Ini di dalam peran, ini di dalam peran kita di panggung sandiwara. Kalau di dalam hakikat, taulah sendiri toh. Nah, cuma terkadang kalam-kalam hakikat ini banyak diperdebatkan, karena kita sehari-hari selalu membicarakan itu di tempat yang tidak pas. Apalagi orang-orang yang tidak mengerti tentang itu. Lalu kita kekeh ingin memperjuangkan itu kepada orang-orang yang buta mata hatinya. Jadi kalau memang betul-betul tidak mau, buta mata hatinya, tidak perlu kita tegaskan untuk dia supaya dia paham. Allah Ta'ala yang berikan kepahaman. Dan ilmu ma'rifat itu bukan sebagaimana mestinya untuk didakwah kepada mereka terus diajak terang-terangan begitu. Artinya terang-terangan begitu kepada orang-orang yang belum paham. Nah, kepada misal kita punya anak, atau kita punya tetangga, atau kita punya keluarga, lalu keluarga kita itu jelas-jelas sudah membenci, daripada dia bertambah daripada hijabnya, mendingan kita diam saja, tunjukkan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana baginda Nabi SAW tunjukkan kepada orang-orang lain. Jadi dakwahnya itu hanya dakwah perbuatan, akhlak di situ. Daripada kita banyak bicara tentang ma'rifat supaya ingin memfokuskan dia supaya dia ingin ikut, mending jangan seperti itu. Mending kita ikramul muslim, ikram saja kepada dia, muliakan dia, khidmat kepada dia. Barangkali mungkin mereka ingin ikut, tergerak hatinya, tergetuk hatinya untuk ikut belajar bersama. Daripada kita yang memaksakan, jangan sampai ada keakuan kita di situ, kita yang memberi hidayah. Lalu ketika orang itu tidak mau ikut kepada kita mengatakan memang betul-betul batu sana itu, tidak mau betul ikut itu. Nah, di situ sudah ada nafsu anania lagi yang timbul. Nah, ini yang kita mau jaga hadirin. Itu yang kita mau jaga. Jangan sampai ada perkataan seperti itu. Karena nafsu anania lagi yang muncul ini, yang sudah ditekan dengan suluk, dengan perjalanan-perjalanan yang kita sudah lewati, lalu muncul kembali, kasihan perjalanan itu. Maka seperti itu, tetap pahami bahwa yang memahamkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak terlalu banyak bicara, pandanglah dengan pandangan Allah, dengan pandangan kasih sayang Allah. Itu biasanya hatinya dulu. Kasih dia perbuatan-perbuatan yang memang dia sukai. Kalau dia memusuhi kita, jangan kembali musuhi. Kalau bisa, kalau tidak kuat kita untuk memberikan dia kebaikan kepada dia, diam saja daripada membalas kejahatannya, membalas caci makinya. Itu tidak baik.
jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup berdiam saja kalau tidak mampu untuk membalas, daripada berdebat yang tidak menyelesaikan masalah. Jadi mending diam atau pergi dari situ. Ya, cukup begitu saja hadirin. Jadi itulah tadi kesimpulannya zikir-zikir yang telah orang-orang kebanyakan wasilin yang memakainya, melanggengkannya secara istiqomah. Ya, seperti itu. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.